Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi khatamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Saudara sekalian, mahasiswa ilmu komunikasi yang mengikuti kuliah ilmu dakwah yang kami banggakan, yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pertemuan kita yang ke-6, saudara masih semangat, masih terus mengikuti perjalanan kuliah kita. Sudah hampir separuh loh ya, sudah hampir separuh, saya ingatkan ya, sudah masuk ke pertemuan ke-7 besok hari Senin. Maka semua materi yang telah Pak Nur sampaikan kepada kalian, nanti kita akan melakukan evaluasi. Dan insya Allah Selasa besok saya sudah mulai memberikan contoh khutbah Jumat, rukun, wajib, dan sunnah-sunnah khutbah. Dan juga adab-adab menyampaikan gagasan dalam bentuk kuliah 7 menit. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang metode dakwah. Metode dakwah, metode itu cara. Setiap aktivitas tentu ada beberapa cara-cara yang perlu untuk ditempuh. Nah, metode dakwah itu yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan thoriqah menurut Muhammad Ali Al-Khulli. Maka metode dakwah itu berkaitan dengan mencapai tujuan dakwah. Maka dalam konsep metode dakwah ini kita menekankan ada 9 prinsip umum metode atau cara kita berdakwah. Tentu ini pilihan-pilihan. Ada dengan hikmah. Ada yang berbentuk mau'idhah hasanah. Ada yang berbentuk mujadalah billati hiya ahsan. Ada biliat atau dengan kekuasaan. Dengan power yang kita miliki. Atau dengan bilisan, dengan lesan. Bisa pula dengan bil qalbi, dengan hati, sampai kemudian nanti ada pula dengan menggunakan pendekatan-pendekatan struktur sosial. Nah, kita melihat bahwa metode hikmah dalam Al-Quran, kata al-hikmah itu dijumpai sebanyak 20 kali. Baik itu dalam bentuk nakirah maupun ma'rifat. Jadi dakwah yang berhubungan dengan hikmah itu materi-materi cara kita hendaknya bisa dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat relevan dalam melaksanakan tugas dakwah. Dengan kata lain bahwa kalau kita bicara dengan bil hikmah yang relevan, pada intinya bahwa saudara hendaknya bisa meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Baik itu berupa perkataan dan perbuatan serta aplikasinya. Dalam bentuk perkataan, seorang dai dan daiyah harus melihat kepada siapa dia menyampaikan gagasan. Kepada anak-anak justru pendekatannya dengan banyak bermain, bercerita, bernyanyi. Dengan anak-anak angkatan muda tentu hal-hal yang berbasis kepemudaan atau era-era digital, era milenial. Kepada orang tua berbeda lagi. Hikmahnya adalah memberikan daya dorong ataupun juga pemahaman bagaimana mengisi sisa-sisa kehidupannya itu dengan baik. Dan seterusnya disesuaikan dengan siapa kita berbicara. Itu disebut dengan bil hikmah.
Dan kalau kita melihat dalam bentuk mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah itu kalau kita lihat ada mau'idhah, ada hasanah. Hasanah itu hal-hal yang baik. Nah, hasanahnya hal-hal yang baik untuk apa? Untuk melakukan pendekatan dengan menggunakan metode mau'idhah. Mau'idhah itu bisa berupa nasihat, bisa berupa bimbingan, bisa berupa pendidikan, bisa berupa peringatan. Karena dakwah itu berbeda dengan tabligh ya, dakwah itu perencanaan jangka panjang yang dimulai dari planning, kemudian nanti diakhiri dengan evaluating atau controlling. Maka pola-pola dakwah di satu wilayah untuk kelompok mat'u objek dakwah tertentu itu bisa dipilih. Apakah sekedar memberikan nasihat, apakah penyampaian metode kita merupakan bimbingan yang lebih aplikatif atau berupa training-training, pelatihan-pelatihan berbasis pendidikan atau berupa peringatan-peringatan, maklumat-maklumat, inti pembahasan yang sangat penting. Yang mau'idhah itu yang berupa nasihat, bimbingan, atau pola-pola pendidikan, peringatan, itu harus dikerjakan dengan cara yang hasanah, yang baik. Maka kalau kita lihat, banyak sekali itu penterjemah mau'idhah hasanah itu, secara terminologi dapat kalian lihat di buku kuliah dakwah ya. Pandangannya Ibnu Atiyah, Zamakhsyari, Syekh Sayyiki, atau Syekh Quraish Shihab, ataupun Hamka dalam Tafsir Al-Azharnya itu berbeda-beda cara pandang tentang mau'idhah hasanah. Tapi setidaknya bahwa mau'idhah hasanah itu saat saudara berada di depan objek dakwah, hendaknya kita menyampaikan perkara-perkara agama ini dengan menggunakan kata-kata yang masuk ke dalam hati mereka. Supaya perkataan kita masuk ke dalam hati mat'u, objek dakwah kita, dakwah itu disampaikan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Maka bahwa menyampaikan wa tawasau bil haq, menyampaikan perkara yang hak itu hendaknya diikuti dengan wa tawasau bis sabr, dengan penuh kesabaran. Tapi juga didasari dengan wa tawasau bil marhamah, dengan kasih sayang dan kelembutan. Termasuk dalam konsep metode mau'idhah hasanah itu tidak membongkar kesalahan orang lain. Kita pandang bahwa objek dakwah itu bukan pesakitan atau orang yang bersalah. Mereka pada kondisi wadah yang terbuka, yang siap menerima nasihat dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Ini yang berhubungan dengan mau'idhah hasanah. Maka dengan kedua poin ini, nah memungkinkan seorang dai itu materinya dapat meluluhkan hati dan menjinakkan hati mat'u kita, objek-objek harapan kita yang berbeda-beda kondisinya, itu bisa dilembutkan dengan pendekatan mau'idhah hasanah. Tapi dalam metode yang lainnya kita juga mengenal ada metode mujadalah. Mujadalah itu berdebat, perdebatan. Menurut Soleh bin Abdullah bin Ahmad menyatakan bahwa mujadalah itu merupakan argumentasi atau hujah. Untuk apa argumentasi itu? Untuk meluruskan pendapat dan menolak pendapat. Jadi kalau kita ingin meluruskan pendapat kita luruskan, itu tentu dengan mujadalah. Kita harus mengajukan berbagai macam hal, anasir-anasir penguat gagasan kita. Ataupun menolak pendapat. Antara meluruskan pendapat dengan menolak pendapat, itu dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Artinya, tidak didasarkan kepada sikap amarah, tapi dengan ilmu. Dengan apa mujadalah? Dengan pertimbangan, dengan menguatkan pendapat, dan dengan argumen. Antara pertimbangan, menguatkan pendapat, dan argumen. Untuk apa argumen itu? Meyakinkan orang lain. Itu disebut dengan mujadalah. Nah ini agak ke atas ya, tidak sederhana. Di sini seorang dai dituntut mempunyai pandangan yang lebih luas dari sekedar mau'idhah hasanah. Nah, termasuk pula mujadalah itu bertukar pendapat oleh dua pihak secara sinergis tanpa adanya suasana permusuhan. Ini kita berdebat ya, saling mengajukan pandangan. Itu namanya dengan metode mujadalah. Itu juga bagian dari metodologi dakwah. Kapan kita harus
melakukan perdebatan, menyatukan pendapat dan pandangan antara beberapa pihak, ini juga bagian dari bentuk mujadalah. Mungkin ada jamaah kita yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang itu perlu penguatan-penguatan. Maka ini pendekatannya bukan mayudah hasanah, bukan lagi menggunakan pendekatan bil hikmah, tetapi kita menggunakan pendekatan mujadalah. Nah, ini juga dalam buku kuliah ilmu dakwah dipaparkan itu ya. Pandangannya Mustafa Al-Maraghi, pandangannya Al-Jurjani, pandangannya Hamka, dan juga Imam Al-Ghazali. Nah, maka kalau setingkat mujadalah ini adalah tukar pendapat untuk membuat sinergis dan membuat argumen dengan bukti yang kuat. Yaitu bil hikmah mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu inti dari metodologi dakwah, cara kita berdakwah. Maka kalau kemudian kita lihat dalam metode dakwah itu pilihannya banyak. Tadi sudah bil hikmah, ada mau'izah hasanah, ada mujadalah billati hiya ahsan, ada biliat dengan kekuasaan. Saudara kalau menjadi ketua RT, ketua RW, bahkan sampai menjadi apa saja orang yang punya kekuasaan, itu bisa menggunakan kemampuannya, menggunakan powernya, kekuasaannya sebagai alat media dakwah. Dengan lisan ya kultum ya khutbah, itu dengan bilisan, dengan hati bil kolbi, dengan mendoakan, atau dengan memudahkan dan mengembirakan. Dakwah kita itu hanya memberikan kemudahan. Tidak ada dakwah mempersulit. Jadi penyampaian hal-hal yang akan diaplikasikan hendaklah menggunakan metode memudahkan. Jangan mempersulit mat'u, objek dakwah yang utamanya adalah objek dakwah yang masih awam. Karena Allah sendiri la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak memaksakan satu atau dua kaum kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jangan dipaksakan, dimudahkan saja, memudahkan dan menggembirakan. Termasuk pula dengan uswah, dengan keteladanan. Seorang dai memberikan contoh. Nanti jamaah itu akan ikut apa yang dikerjakan oleh dai-nya, oleh daiyahnya. Seorang dai tertib dalam datang ke majelis taklim tepat waktu, dan beberapa kali menjadi kebiasaan, itu akan diikuti oleh jamaah, disiplin, atau pendekatan struktur sosial. Nah, lain sisi, ada pula bentuknya itu ada yang berupa ceramah, ya, tanya jawab, itu bagian dari metode dakwah, diskusi dengan tema-tema tertentu, atau propaganda, ya, propaganda itu apa ya? Ya kayak campaign ya, kayak kampanye ya, campaigns, atau dengan keteladanan, atau dengan seni, bisa dengan drama, atau kita bisa home visit ya, home visit, datang ke satu jamaah dengan jamaah lain yang membutuhkan bagi kita ya bimbingan, itu home visit. Home visit juga dilakukan dalam bentuk metodologi dakwah, home visit, mengunjungi jamaah. Jumlahnya tidak banyak ya, home visit. Ya, atau counseling, memberikan bimbingan bisa lewat media-media yang ada, atau dalam bentuk karya tulis, kita menulis ya, atau dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Insya Allah, kalau melihat konteks ini, maka teramat sangat kaya. Metode dakwah itu tidak hanya ceramah. Anda bisa menggunakan bentuk-bentuk yang lainnya. Sampai poin yang ke-10 itu ya, pemberdayaan masyarakat. Ini bisa menjadi pilihan-pilihan. Ya, yang biliat tadi sudah dengan kekuasaan, ini kalau ada kemungkaran yang dihadapi. Tapi kemungkaran tidak bisa dihadapi dengan kemungkaran. Kemungkaran hendaknya dihadapi pula dengan bil hikmah, mau'izah hasanah, dan mujadalah, atau dengan yang lain. Tapi kekuasaan itu menjadi power. Dan ini sangat efektif dilakukan oleh penguasa yang berjiwa dakwah. Nah, termasuk pula ada metodologi dengan bilisan. Bilisan itu perlu memperhatikan. Kalau kita bilisan, nanti saudara mengisi kultum, saudara juga nanti khutbah Jumat, misalkan,
Maka pilihan-pilihan metode lesan itu yang digunakan, bahasa yang digunakan. Bahasa yang mudah ditanggapi, yang mudah difahami oleh objek dakwah kita. Pesan yang disampaikan, situasi dan kondisi objek dakwah. Sehingga harus dicermati ini, lesan kita sangat terbentuk uraiannya dengan situasi dan kondisi objek dakwah, materi atau pesan yang disampaikan, atau bahasa yang digunakan. Nah, dalam metodologi lesan itu, maka seorang dai harus sangat-sangat memahami. Dalam Al-Quran itu disebut ya, penggunaan lesan kita itu ada qaulan layyinan. Itu bermakna lembut, luwes, fleksibel, itu qaulan layyinan. Ada qaulan karima, kata-katanya mulia, banyak mengutip ayat Quran, membacakan hadis-hadis Rasulullah yang sahih, atau qaulan maisura. Nah, qaulan maisura itu mudah dilakukan, bisa dilakukan. Jadi kalau kita memberikan penjelasan, itu yang mat'u mudah melakukan, jangan dibuat bingung. Nah, kita kan qaulan maisura. Atau qaulan sakila. Qaulan sakila itu ya lesan kita itu gaya bicaranya yang berat. Berat itu penuh hikmah gitu kan ya. Nah, itu qaulan sakila. Ada pula nanti Al-Qur'an menyebut dengan qaulan baligha. Kata-kata yang berbekas pada jiwa. Ya, ini qaulan baligha, harus bisa membekas pada jiwa orang yang mendengarkan materi-materi dakwah kita. Ataupun qaulan sadida, kata-katanya benar, tegas. Menyangkut dengan kajian-kajian fikih, ya tentu qaulan sadida, harus benar, tepat, terukur validitasnya. Ya. Termasuk pula qaulan ma'rufan. Qaulan ma'rufan itu kata-kata yang baik. Pilihan kata-katanya baik ya, enak dan lembut untuk didengarkan. Maka kemudian metode yang berikutnya adalah dengan bil qalbi, dengan hati. Nah, metode dakwah dengan hati ini adalah berdakwah dengan keikhlasan dan berdakwah yang dijiwai dengan mencintai objek dakwahnya. Nah, ini yang kemudian seorang dai perlu tangguh saat mat'u kita mengejek seorang dai, mencemooh dai, mengejek kita, memusuhi, maka pendekatannya dengan bil qalbi, bukan dengan qaulan sadida. Sampai nanti metodenya memudahkan dan menggembirakan. Nah, dalam berdakwah adalah mempermudah, tidak mempersulit, serta meringankan, tidak memberatkan. Jadi materi-materi kita hendaknya kita sesuaikan dengan siapa kita berbicara, tapi karena komunitas kita itu ya kebanyakan yang kita hadapi adalah golongan kelas menengah ke bawah, nanti yang golongan kelas atas tentu sudah ada yang menggarap ya, yang menggarap. Nah, kita karena berada di satu komunitas tertentu, terprogram, terukur, dan kemudian kita mempunyai tujuan yang jelas kenapa kita berdakwah di satu lingkungan tertentu, maka kita harus memberikan kemudahan dan mengembirakan. Sampai nanti ada metodenya bil uswatun hasanah. Tahu tentang kode etik berdakwah. Nah, sampai dengan kemudian pendekatan dalam struktur sosial. Ini merupakan gerakan dakwah yang berada dalam kekuasaan. Aktivitas dakwah ini memanfaatkan struktur sosial, politik, maupun ekonomi sebagai media dakwahnya. Baik, maka setelah kita mengetahui metode dakwah yang kita sampaikan tadi, saudara sekalian, di dalam pertemuan yang keempat ini kita sudah gagasan ya. Tetap semangat loh ya. Sudah mau separuh perjalanan loh. Masuk semakin ulasannya tidak banyak. Ini sudah gagasan yang keenam ini. Di pertemuan yang keenam ini kita akan mengajak saudara untuk memahami. Singkat saja, apa toh metode dakwah yang paling cocok untuk para milenial? Antum kan semua masih muda-muda kan ya. Nah, kira-kira konsepnya apa itu? Untuk anak-anak muda itu cocoknya pakai apa? Pendekatan-pendekatan yang dipilih seperti apa? Insya Allah nanti bisa kita kaji lebih mendalam. Dan nanti kita akan mungkin tatap muka satu kali ya dengan Zoom nanti di pertemuan yang keberapa sesuai dengan
apa yang diarahkan LPSI. Demikian disampaikan kuliah dakwah untuk ilmu komunikasi di pertemuan yang keempat. Semoga ada manfaatnya. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.